Anjir, mau nyalip males banget, banyak ini. Oh ya, kalau misalnya suaranya kayaknya nggak, suara knalpot gua nggak, kurang kedengeran kayaknya di video baru ini. Kenapa kakak suaranya kok kurang kedengeran? Apakah pas diedit videonya di audio, apakah pas diedit audionya di volumenya dikecilin? Tidak dong, karena gua ngelas sambungan bagian tengah knalpot, leher knalpot. Di leher gua kan stainless tuh, stainless racing. Buat racing gue sambungin ke standar tabungnya, ke tabung standar. Nah, seperti suaranya seperti video-video sebelumnya, emang lebih ngebas. Cuman kan pipa racing itu kan ada di bagian tengahnya disambung pakai per ya, satu. Nah, berhubung gue sering ojek dan gue bawanya ngasal, itu sering kepentok polisi tidur, sering gasruk. Jadi tempat pengait pernya itu penyok ke belakang, jadi bunyi gitu. Soalnya pernya kurang kurang kenceng, airnya kendor, jadi kena getaran motor ya, namanya mesin nyala kan pasti ngegeter ya, jadi bunyi. Nah, di situ gue mulai, lah gue las aja lah daripada malu risih, masa kudu kenceng terus bawa motor biar nggak kedengeran suara getaran pernya. Suaranya kedengeran banget, berisik banget sumpah. Kalau lewat jalan gang sempit nih, terus ada polisi tidur, kita pelan terus buka gas, itu kedengeran. Gue malu kalau ada yang nongkrong deket situ. Anjir, dikiranya motor kurang perawatan, padahal enggak, cuman ganti oli doang gue yang sering, sisanya bodo amat. Akhirnya gue las bagian tengahnya. Nah, masalahnya pas di jalan, pas di bengkel ngerasa gue nggak apa-apa kan, gak ada masalah. Jadi masalahnya itu pas pas nyampe rumah, di jalan nyampe rumah, ternyata suaranya kayak kependem gitu, nggak keluar, nggak kayak pas sebelum dilas. Mungkin keluarnya suaranya karena ada celah-celah kecil kali ya di tengah-tengahnya, makanya suaranya keluar karena sambungan. Terus gua las permanen 45.000, emang rada mahal. Temen gue aja sampai kaget, si Arif aja sampai kaget. Gua ngelas 45.000, ngelas doang, suaranya malah nggak keluar. Cuman nggak apa-apa sih, gue jadi udah nggak malu lagi sekarang. Soalnya udah nggak ada suara bergetar-getar dari per sambungan pipa knalpot bagian tengah. Ya buat ini aja sih, buat pelajaran ke kalian. Mending pengaitnya yang dipindah, jangan dikasih di bawah, agak ke atasin. Jangan di samping ya, kalau takut mentok doang ke rem belakang, ke pedal rem belakang takut mentok. Kalau taruh dia terlalu ke atas, mending taruh rada ke atas aja, kalau enggak taruh bagian dalam sekalian. Cuman kalau misalnya di bawah RPM tinggi kedengeran, suaranya kedengeran keluar. Ya ada untungnya juga sih, selain nggak bunyi, yaitu gua kalau lewat gang perumahan, lewat blok perumahan, itu nggak perlu pelan-pelan lagi. Jadi gue rada cepet juga nggak apa-apa, nggak terlalu nyuara lah kalau gue lagi lewat. Soalnya walaupun nggak terlalu berisik, gue nggak enak juga di kampung orang bro, apalagi nyari nafkah di situ kan. Udah bawa bambu lagi. Gue lihat
truk bawa bambu jadi keinget Final Destination. Truk bawa bambu bawa kayu, malah jadi ngeri gua di belakangnya. Tapi kadang kalau pas lupa sih malah nempel di belakang, nunggu kesempatan nyalip anjir. Ya itu aja buat kalian, sekedar tips untuk kalau misalnya motor udah kerasa lemot, pas buka kopling akselerasi berkurang, susah netral kan, rada keras juga, mending ganti plat kopling. Minimal maksimal sediain 300 lah, kalau nggak 350 gue jaga-jaga jajan kayak di bengkel, beli plat koplingnya sama, kalau gua sama pernya terus jangan lupa packing. Kalau misal di bengkel langganan kalian nggak ada, kalau ada langsung nggak usah ini sih, cuma nanya harga doang paling. Kalau di bengkel langganan ada mah gua bisa beli di luar. Gua beli di luar karena di bengkel langganan gua nggak ada plat kopling buat Satria View, buat Suzuki nggak ada. Ternyata gua mau RGR karena menurut anak-anak Satria itu pakai plat kopling RGR enak. Tapi karena keadaan ekonomi dan juga gua belum kaya, gua mending pakai standar. Pakai racing juga enak sih katanya. Sir. Kita ambil jalur muter ke Kopo. Anjir, nggak ada otak, silau bangsat. Gua belum pernah nge-vlog lewat sini. Kalau malam lumayan sepi sih daerah sini, daerah jalur sini ke Kopo. Cuman kan ya namanya jalan ke kandang sendiri, masa takut. Kalau ragu sih boleh, tapi jangan takut. Siapa tahu ada hal-hal menarik akun gue naik kan, lumayan. Cuman gak enak juga sih kalau tiba-tiba akun gue langsung naik karena sebuah sensasi. Soalnya kalau iklan itu, kalau menurut pengalaman gue dari blog itu yang dilihat tayangannya, bukan. Kalau misalnya stabil per video berapa ratus ribu enak cuy. Cuman kalau lu subscribe banyak, jam tayang udah bisa monetize, tapi penonton gak stabil, ya susah diandelin buat hal utama. Apalagi kalau bukan karena hal-hal yang kreatif, baratnya gitu. Ini gua gak offense ya, no offense, gak menyinggung siapapun, ya menurut gua aja. Makanya gua kadang kebayangin kalau misalnya akun gua langsung naik jeger, langsung 200 ribu tuh, gara-gara apa kek. Yang pasti bukan karena gue kecelakaan ya, amit-amit. Aku juga langsung naik, sementara konten gue itu gini-gini terus. Gue cuma motoran, gue rekam, gue ngegame, gue rekam, editannya potong-potong doang, tempelin suara-suara, ya editan sampah lah. Editnya juga pakai laptop jadul anjir. Gue ngedit video motovlog. Kan ukurannya gede ya, dari action cam, dari YI gua action cam Xiaomi YI, ukurannya gede. Gua masukin ke pas ngedit, gua masukin lagi. Kalau pas ngedit itu nunggu sampai rekaman itu bener-bener udah siap diedit, prosesnya lama cuy. Gua nunggu sejam 2 jam dah bener, ya sejam setengah lah. Itu gua cuma nunggu baru baca lagi. Gue cuma nunggu bahan mentahnya itu bisa diedit, editannya potong-potong lagi. Kalau masalah editan, ngedit nunggu sih masih nggak seberapa dibanding nyocokin suara, nempelin suara, ngepasin ke videonya. Soalnya gue ini pakai 2.
Soalnya ini gue pakai dua file ibaratnya, file video sama file audio. Jadi gue belum di mod. Kalau gue nggak pakai ngerekam pakai HP, pakai mic HP, suara gue nggak bakal kedengeran. Ya masa gue kudu teriak-teriak. Cocokin suaranya itu yang ini, yang susah. Kalau masalah buat tunggu biar video siap diedit itu enggak, no problem buat gua, karena ya laptop jadul, laptop sejak gua SMP kelas 3 sampai sekarang cuma nambah RAM doang, nambah RAM jadi 4 GB, prosesor Intel Pentium, VGA GeForce 610. Gue buat main PES 2017 aja agak-agak nge-lag, nggak lancar anjir. Gue mau pindah jalur, nggak enak sama abang-abang itu. Anjir, nambah parah. Anjir, gue bisa jatuh bangsa. Anjir, gue malah jadi anjir, dalam banget tuh itu tadi lubangnya. Jadi rasanya kayak tes SIM langsung terjun ke lapangan. Itu kayaknya bekas ini dah, bekas buat ujian SIM. Oh ya, lu kalau ada info-info loker daerah Tangerang, Serang, Jakarta juga nggak apa-apa, infoin ya di komentar. Gue lagi butuh kerjaan. Kalau lu tahu, infoin di kolom komentar, siapa tahu membantu yang lain juga kan. Aduh, jalannya masih rusak-rusak boy. Sebenarnya kalau ke Kopo dari Cikande itu enakan lewat jalan sini, lebih cepat. Yang penting tahan aja jalannya rusak. Sama kalau kemalaman gue saranin lewat jalan utama aja. Soalnya gue nggak pernah lewat sini juga kalau malam. Ini kan malam, sore, pagi aja gue jarang lewat sini. Gue kalau habis ngojol dari tempat gue bisa ngojol, biasanya gue nggak lewat sini. Ya emang bisa mempersingkat waktu, cuman karena nggak terbiasa. Dan juga gue kalau pulang gawe itu paling males gue kalau ada nunggu di jalan, kelamaan di jalan. Makanya gue lewat jalan utama aja lah, yang bisa kenceng. Capek cuy kalau habis gawe itu terjebak macet, terus pokoknya pengen buru-buru nyampe ke rumah aja. Cuman kalau gue mending pas pulangnya ya kalau kejebak macet daripada berangkatnya. Apalagi kalau telat, anjir, deg-degan. Nah, bukan salah satu sih, sorry ulang-ulang. Nah, fitur kegunaan fungsi lampu jarak jauh adalah untuk memperluas jarak pandang ke depan, memperluas pandangan pengendara ke depan di jalan yang kurang minim penerangan dan juga sepi. Itu gua kutip dari Kompas, salah satu artikel Kompas yang mengutip dari polisi. Entah itu peraturan atau wawancara langsung, gua nggak baca lengkap, cuman garis intinya itu lampu jarak jauh. Baru diomongin lampu jarak jauh itu tapi dia nggak pakai lampu jarak jauh nih. Oh, silau karena ini kali ya, posisi dia tadi di atas, gua di bawah. Tadi rada nanjak soalnya. Lampu jarak jauh itu digunakan di jalan yang minim penerangan dan juga tidak padat kendaraan, tidak ada kendaraan dari lawan arah.
gunanya untuk memperluas pandangan pengendara ke depan agar bisa mengetahui di depan ada apa atau melihat garis jalan atau tikungan. Ini gunanya berguna, menurut gue berguna banget kalau lewat jalan-jalan model jalan gunung gitu yang liuk-liuk, terus sampingnya jurang, bahaya banget kalau lu nggak tahu jalannya, baru sekali lewat situ, jalannya pegunungan samping jurang, lu udah berani ngebut malam-malam lagi, berani bet lu. Nah, sementara yang sangat dilarang, tidak dianjurkan bahkan dilarang, adalah menggunakan lampu jarak jauh di jalan yang padat kendaraan atau dari lawan arah ada kendaraan. Kenapa kok kakak? Gue malah alay anjing. Lah ngapa nggak boleh pakai lampu jarak jauh kalau lawan arah ada kendaraan? Bodoh amat kali, gue juga bayar pajak. Gue gak boleh ngomong kasar. Gue dengerin silau. Iya, lu bayar pajak, cuman gak mungkin kan mata orang mata orang jadi rusak cuman gara-gara kelakuan satu manusia yang sangat egois memikirkan dirinya sendiri. Ramai nih di sini. Apa orang-orang mikirnya gini apa ya? Dari dealer udah dipasangin lampu udah nyala otomatis. Puskesmas nyompok. Ini puskesmas nyompok. Apa orang-orang mikir gini ya, dari dealer udah dipasangin nih udah otomatis ini lampu. Ini untuk lampu siang, sementara lampu malam harus kalau udah malam harus pakai lampu jarak jauh. Atau fungsi lampu jarak jauh itu fungsi untuk malam. karena anjing, kalau ada yang kayak gitu bego banget sih asli. Kalau ada yang sampai mikir kalau lampu motor sekarang kan udah injeksi ya, lampunya jadi otomatis kontak on, lampu nyala. Kalau itu mikirnya emang semacam buat lampu siang, sementara lampu malam harus ngaktifin lagi, itu bego banget sih menurut gua. Anjing, kalau ada yang kayak gitu. Anjay, gua mau nyalip gak ada tenaganya amat. Di belakang gua kagok kayaknya tadi mau nyalip, cuman gua ambil kanannya terlalu ke kanan. Awas anjir lagi. Kaget gua juga kaget loh, ada motor di depan gak ada lampunya anjir, gak ada lampu depannya, padahal kita barusan bahas lampu ya. Pokoknya makasih udah lihat video ini. Jangan lupa komen kalau misalnya kalian ada pendapat apa, pertanyaan apa, kritik, saran, gue sangat terbuka. Komen aja, jangan like kalau suka, dislike kalau nggak suka, subscribe kalau lu emang demen sama video gue.